Assalamualaikum teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Rifki Ananda dari program studi komunikasi penyiaran Islam dengan NIM 2230501134. Di sini saya akan menjelaskan strategi perencanaan perusahaan dari PT Sajodo, Snack dan Food untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan komunikasi. Jadi PT Sajodo and Snack ini menjual beberapa produk makanan, terutamanya produknya adalah bakso aci. Sebelum kita membuat strategi perencanaan di sebuah PT Sajodo dan Snack tersebut, tentunya kita harus menganalisis lebih dahulu perusahaan tersebut. Yang pertama yang harus kita analisis adalah kebutuhan konsumen itu terlebih dahulu, dan yang kedua adalah mengekspor keluar kota. Setelah kita menganalisis, kita harus menentukan kebijakan tentang perencanaan di perusahaan tersebut. Untuk langkah kedua yaitu adalah kebijakan, di mana kebijakan dari perusahaan ini yang pertama itu kita membuat produk yang terbaik dan memberikan bonus kepada penjual maupun konsumen. Terus setelah itu kita akan mempromosikan produk makanan bakso aci. Dan juga perusahaan ini pastinya mempunyai visi dan misi. Visinya adalah untuk menjadi pelopor dalam menghadiri citra rasa autentik bakso aci yang lezat, berkualitas, dan pastinya terjangkau, serta menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati kuliner khas Indonesia. Misinya yang pertama adalah kualitas produk. Dalam kualitas produk pastinya akan menggunakan bahan-bahan pilihan dan bumbu tradisional untuk menghasilkan bakso aci yang lezat dan bergizi. Menerapkan kebersihan produk pastinya itu menjadi utama juga. Dan misi yang kedua adalah inovasi. Berinovasi dalam menciptakan variasi rasa dan penyajian bakso aci yang sesuai dengan selera konsumen, dan mengembangkan produk yang kreatif dan menarik untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Baiklah, setelah kita menentukan visi dan misi dari sebuah perusahaan tersebut, kita juga pasti dalam perusahaan tersebut terdapat sebuah peluang dan hambatan. Peluangnya yang pertama itu adalah bisnis online. Dengan meningkatkan tren belanja online dan layanan antar makanan bakso aci bisa dipasarkan lebih luas melalui platform sosial media. Yang kedua yaitu adalah keberlanjutan. Bahan-bahan untuk membuat bakso aci relatif mudah didapat dan harganya terjangkau, sehingga bisnis ini bisa berkelanjutan dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang ketiga ada sebuah program kemitraan atau franchise. Peluang untuk mengembangkan usaha melalui kemitraan atau franchise memungkinkan ekspansi upaya tanpa harus mengelola semuanya sendirian. Setelah peluang, pastinya terdapat sebuah hambatan dari perusahaan tersebut, dan hambatannya yang pertama adalah regulasi dan standar kebersihan. Mematuhi regulasi kesehatan dan standar kebersihan dalam produksi makanan bisa menjadi tantangan terutama bagi usaha kecil. Dan yang kedua yaitu adalah ketahanan produk. Bakso aci memiliki masa simpan yang terbatas, sehingga tantangan dalam distribusi dan penjualan perlu diperhatikan agar produk
tetap segar sampai kepada konsumen tersebut. Baiklah, setelah kita menemukan sebuah peluang dan hambatan dari perusahaan tersebut, pastinya juga ada perusahaan tersebut pasti juga memiliki sebuah kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan yang pertama yaitu adalah potensi bisnis online. Bakso aci bisa dipasarkan secara online melalui berbagai macam platform media sosial untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua yaitu adalah nilai gizi yang cukup dengan tambahan bahan-bahan seperti sayuran atau protein lainnya. Dan yang ketiga adalah harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau, kita juga bisa mencakup penjualan yang lebih luas dan banyak. Selain kekuatan, penting juga untuk menganalisis sebuah kelemahan dari produk bakso aci agar dapat melakukan perbaikan dan perkembangan produk yang lebih baik. Kelemahan yang pertama yaitu adalah ketahanan produk yang rendah. Bakso aci memiliki masa simpan yang relatif singkat, terutama jika disimpan dengan baik. Ini bisa menjadi tantangan dalam distribusi sebuah penjualan. Yang kedua yaitu adalah kandungan nutrisi yang lebih rendah. Dibandingkan dengan bakso daging sapi, bakso aci memiliki kandungan protein dan nutrisi yang lebih rendah yang bisa menjadi pertimbangan bagi konsumen yang peduli akan kesehatan mereka. Kita akan mencari sebuah operational planning dari perusahaan tersebut. Yang pertama mungkin adalah mengemas bakso aci dalam kemasan higienis dan menarik. Memberikan label yang mencantumkan informasi produk, tanggal kadaluarsa, dan informasi gizi. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan kita, meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut, agar para konsumen bisa lebih mengetahui tanggal kadaluarsa, gizi, dan dari produk tersebut. Dan agar kemasan yang lebih menarik, lebih bisa menarik perhatian dari semua pelanggan yang ingin membelinya. Dan yang kedua yaitu mungkin distribusi, logistik, menentukan metode distribusi yang efisien dan menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman. Jadi untuk itu menjalin kerjasama dengan jasa pengiriman agar pengiriman lebih cepat dan lebih efisien dalam pengantaran produk tersebut. Memastikan pesanan kemasan dan dikirim tepat waktu sesuai permintaan pelanggan. Baiklah, sekian dari saya itu sebagai penutup. Jadi perusahaan ini juga bisa, atau PT tersebut bisa juga membuka cabang kecil di kota-kota kecil juga agar bisa meningkatkan penjualannya. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.